Perkenalkan, namaku Frani Margareta Marwon dengan NIM 241751039. Aku berasal dari Prodi Perbankan dan Keuangan dari kelas A. Nah, di sini aku akan bahas mengenai analisis investasi portofolio yang menjadi tugas untuk UAS pada mata kuliah analisis investasi portofolio. Di sini, sebelum aku menjelaskan mengenai hasil dari analisis portofolio pada investasi yang kumiliki, izinkanlah aku menjelaskan sedikit mengenai investasi. Yuk kita bahas. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai apa itu investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana pada suatu aset atau instrumen tertentu yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Nah, salah satu contoh investasi adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan yang dimana orang-orang tersebut atau investor akan mendapatkan keuntungan dari capital gain ataupun dividen yang dibayarkan dari perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke analisis investasi portofolioku ya. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis investasi dan portofolio yang sudah aku lakukan selama kurang lebih 1 bulan, oke? Nah, pada analisis investasi dan portofolio kali ini, aku menggunakan aplikasi M-Stock dari Mirai Asset. Sekarang kita masuk ke analisis investasi dan portofolio yang sudah aku analisis selama kurang lebih 1 bulan. Aku menggunakan aplikasi M-Stock dari Mirai Asset. Aku menggunakan aplikasi M-Stock karena menurutku aplikasi ini cukup mudah digunakan, terutama untuk investor pemula seperti aku. Dari banyaknya saham yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia, aku memilih satu saham, yaitu saham BNBR atau saham dari perusahaan PT Bakery and Brothers Tbk. Kenapa aku memilih saham BNBR? Karena untuk aku yang mahasiswa dengan modal yang terbatas, saham BNBR ini harganya cukup terjangkau dan juga saham BNBR ini sering diperjualbelikan di pasar saham, sehingga menurutku pribadi dengan dana yang terbatas dan juga harga saham BNBR yang terjangkau, ini bisa menjadi awalku untuk berinvestasi. Oke, sekarang aku jelaskan perjalanan portofolio sahamku, oke? Next. Nah, aku membeli saham BNBR itu pertama kali pada tanggal 12 Mei 2026, yaitu pada harga Rp158 per lembarnya. Pada saat itu, aku hanya memiliki modal yang terbatas, yaitu Rp100.000. Menggunakan modal yang Rp100.000 itu, aku membeli sebanyak 4 lot atau sekitar 400 lembar saham BNBR dengan harga Rp64.000 untuk 4 lot ini. Lalu setelah aku melakukan pembelian saham BNBR, maka aku memiliki 4 lot saham BNBR. Pertama kali aku mengecek saham BNBR ini mengalami peningkatan, yaitu awalnya modalku Rp100.000 meningkat menjadi Rp101.506. Berarti aku mengalami peningkatan sekitar 2,3%. Nah, dari sini aku bisa melihat bahwa saham mampu memberikan keuntungan kepada investornya dalam jangka waktu yang relatif pendek. Dan juga sebaliknya, saham juga dapat memberikan kerugian kepada investornya dalam jangka waktu yang pendek. Setelah mengalami kenaikan sebesar 2,3%, saham BNBR perlahan mulai turun per tanggal 26 Mei 2026. Pada saat itu, saham BNBR yang aku miliki itu menurun. Yang awalnya total modal yang aku miliki itu adalah Rp100.000, kemudian turun menjadi Rp89.506. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 16,23% dari modal yang harusnya aku miliki, yaitu Rp100.000. Jadi ketika saham yang aku miliki itu pertama kali mengalami kenaikan sebesar 2,3%, nah penurunan yang terjadi itu lebih besar menjadi 16,23%. Nah, pada awalnya aku konsisten untuk mempertahankan saham BNBR ini karena bisa saja di kemudian hari harga saham akan naik. Namun setelah menahannya selama beberapa hari, harga saham BNBR ini tidak kunjung naik. Karena terus menurun, hingga pada tanggal 8 Juni, aku memilih untuk menjual 2 lot dari saham BNBR yang aku miliki. Keputusan ini aku ambil untuk mengurangi resiko kerugian yang aku miliki ketika saham BNBR ini terus mengalami penurunan. Nah, berdasarkan posisi terakhir pada tanggal 9 Juni 2026, total aset portofolio yang saya miliki itu sebesar Rp76.056.
terdiri dari total cash sebesar Rp56.656 dan nilai saham BNBR yang saya miliki sebesar 19.400. Jika dibandingkan dengan modal awal yang saya miliki, maka hal ini telah mengalami penurunan sebesar 23,94%. Nah, berdasarkan hasil portofolio yang saya sudah miliki, saya melakukan kembali evaluasi terhadap portofolio saya tersebut. Dalam mengevaluasi kinerja portofolio saya menggunakan metode Sharpe Ratio. Nah, sekarang apa sih metode Sharpe Ratio itu? Metode Sharpe Ratio adalah metode yang dilakukan untuk mengukur perbandingan antara return yang diterima dibandingkan dengan resiko yang akan dihadapi selama investasi berlangsung. Setelah melakukan evaluasi menggunakan metode Sharpe Ratio, saya mendapatkan hasil bahwa kinerja portofolio investasi saya memang belum optimal. Hal ini dikarenakan return yang saya terima itu masih bernilai negatif dibandingkan dengan risiko yang saya hadapi ketika investasi berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa return yang saya terima itu belum sebanding dengan risiko yang saya hadapi ketika periode investasi itu sedang berlangsung. Setelah mendapatkan hasil evaluasi menggunakan metode Sharpe Ratio, saya juga menemukan beberapa resiko-resiko yang terjadi selama investasi ini berlangsung. Resiko yang paling terlihat itu adalah risiko harga saham dan risiko pasar. Jika harga saham BNBR itu menurun, maka portofolio investasi saya itu juga ikut menurun. Saya juga menyadari bahwa saya menempatkan semua dana yang saya miliki itu pada satu saham, sehingga risiko yang saya hadapi itu lebih besar karena tidak ada diversifikasi. Nah, meskipun hasil dari investasi portofolio yang telah saya kelola ini belum sesuai dengan harapan saya, namun pengalaman saya ketika melakukan investasi itu memberikan banyak pelajaran bagi saya. Saya semakin memahami bahwa investasi saham itu tidak selalu menguntungkan. Tapi itu tergantung cara kita mengelola saham dengan baik dan benar. Kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual. Sehingga perbedaan antara harga kita membeli dan harga kita menjual itu bisa menjadi keuntungan atau capital gain bagi kita. Oleh karena itu, sebelum mulai berinvestasi, maka diperlukan analisis yang baik, pengelolaan risiko yang tepat, dan pengecekan portofolio secara berkala sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Nah, sekian dulu dari saya mengenai penjelasan terhadap portofolio investasi yang sudah saya kelola selama kurang lebih 1 bulan ini. Semoga apa yang bisa saya jelaskan itu bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa mengambil pelajaran dari pengalaman saya sebagai investor pemula. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Saya Frani Margareta Marbun mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.